Baiklah, salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Poong, NIM 2110104173331 kelas M1. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS ujian tengah semester dari Bapak Adi Mursalin tentang teori perilaku konsumen. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang nomor A, apakah Anda aktif menonton video perilaku konsumen di Instagram Bapak? Iya, saya aktif. Saya menonton ada 4 video, dan jelaskan topik atau video-video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Ya, yang pertama topiknya itu proses pengambilan keputusan. Yang kedua, model keputusan konsumen. Kemudian yang ketiga, proses penelitian konsumen dalam konteks perilaku konsumen. Kemudian yang keempat, teori perilaku konsumen atau definisinya. Kemudian soal bagian B, apakah Anda memberi komentar terhadap video perilaku konsumen yang Anda tonton di Instagram Bapak? Berapa jumlah video perilaku konsumen yang Anda komen, dan jelaskan isi komentar mengenai video-video perilaku konsumen yang Anda tonton. Baiklah, saya mengomentari sebanyak 4 video. Yang pertama yaitu tentang itu saya berkomentar. Yang pertama, haus adalah salah satu keputusan konsumen atau proses pembuatan keputusan pembelian konsumen. Kemudian ada tahap-tahap keputusan konsumen. Yang pertama, net reaction, yaitu konsumen sadar akan di mana ada keperluan atau kebutuhan. Kemudian yang kedua, information search atau search for products, yaitu tahap pencarian informasi mengenai produk tertentu yang dibutuhkan atau diinginkan. Kemudian yang ketiga, ada collect and evaluate alternative, yaitu produk evaluation, yaitu penilaian dan alternatif di mana seorang konsumen mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai pilihan alternatif. Yang keempat, buy products, cost and purchase, yaitu tahap di mana seorang konsumen akhir memutuskan untuk membeli atau buy suatu produk atau jasa tertentu. Yang kelima, post purchase as an evaluation of products, yaitu perilaku setelah pembelian suatu produk, barang atau jasa tertentu. Yang keenam, ada disposal of the products, yaitu pengembangan produk atau menjual produk itu kembali. Kemudian ada 3 poin penting yang perlu kita ingat sebagai tenaga pemasaran, yaitu yang pertama, pemasar perlu memahami proses pengambilan keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, pemasar atau tenaga pemasaran perlu memperhatikan bahwa konsumen menyukai kategori bukan merek. Kemudian yang ketiga, pemasar juga harus fokus pertama kali pada penciptaan kategori dan fokus keduanya yaitu pada merek. Manfaat saya menonton dari video yaitu untuk mengetahui tata proses pengambilan keputusan untuk membeli suatu barang atau produk. Kemudian di video kedua, saya berkomentar, perilaku konsumen adalah semua kegiatan serta proses psikologis yang mendorong tindakan membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. Kemudian konsumen terbagi menjadi 2. Yang pertama, konsumen individu, yaitu konsumen yang membeli barang ataupun jasa yang langsung dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri. Yang kedua, konsumen organisasi, yaitu membeli barang atau jasa yang digunakan untuk proses produksi yang menghasilkan barang lain dan kemudian dijual ke konsumen lain. Jadi ketika kita mendengar kata konsumen, ini mempelajari tentang bahwa konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian di video yang ketiga, saya berkomentar,
Yang pertama itu memahami pentingnya melakukan riset mengenai konsumen. Yang kedua, memahami langkah-langkah dari proses penelitian terkait dengan konsumen, dan memahami bagaimana pentingnya dengan cara membangun suatu tujuan penelitian yang spesifik sebagai suatu langkah dasar, dan membangun suatu perancangan penelitian tentang prospek. Pentingnya memahami pelaku konsumen, yaitu akan membantu kita atau seorang pembisnis untuk merencanakan strategi pemasaran serta memperbaiki kualitas produk. Kemudian video yang terakhir, video keempat, saya berkomentar. Yang pertama, bagaimana pelaku konsumen irasional dan bagaimana perilaku konsumen rasional. Kemudian definisi teori pelaku konsumen terbentuk dari 3 kata. Yang pertama itu teori, yaitu berpikir atau kerangka konseptual yang mendasari seorang memahami sebuah fenomena atau realita. Yang kedua itu pelaku, yaitu proses bertindak yang nyata. Kemudian yang ketiga, konsumen, yaitu individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori atau definisi pelaku konsumen adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami proses dan tahapan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok guna memanfaatkan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Kemudian soal nomor C, bagian C, manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video pelaku konsumen di Instagram Bapak dan memberi komentar terhadap semua video konsumen yang Anda tonton. Baiklah, manfaatnya itu saya dapat mempelajari dari video yang dari Instagram Bapak, yaitu saya jadi mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen atau dapat mengambil keputusan jika saya menjadi seorang manajer nanti. Kemudian pengertian teori pelaku konsumen. Di sini pengertian yaitu studi yang mempelajari bagaimana konsumen itu mencari, memilih, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.